CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesianya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ada 8 jenis program CSR perusahaan, yaitu: pertama, cause promotion, bertujuan sebagai media promosi bagi perusahaan, yaitu perusahaan mengalokasikan dana dan sumber daya untuk mendukung kegiatan sosial, dimulai dengan kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan penggalangan dana. Kedua, cause-related marketing. Perusahaan berkomitmen menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan suatu produk untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat. Kemudian dana tersebut diberikan kepada masyarakat. Ketiga, corporate societal marketing. Bertujuan untuk mendukung perubahan masyarakat menjadi lebih baik dengan menjalankan kampanye tentang masalah kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Keempat, corporate philanthropy. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk pembayaran langsung melalui penyaluran dana, misalnya program penggalangan dana, amal, dan juga membantu masyarakat dengan berbagai cara. Yang kelima, komunitas volunteer. Tujuan perusahaan yaitu menawarkan layanan gratis kepada masyarakat. Biasanya perusahaan melibatkan beberapa karyawan yang merelakan waktunya untuk berbagai kegiatan yang dapat mendukung kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Keenam, rehabilitasi alam. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian alam, terutama perusahaan yang menghasilkan limbah. Contohnya, penanaman mangrove, penghijauan hutan, penanaman bibit tanaman, dan lain-lain. Ketujuh, pengelolaan limbah. Dengan melakukan pengolahan limbah untuk meminimalkan pencemaran limbah, sehingga pembuangan limbah produk tidak mencemari lingkungan. Perusahaan harus menangani limbah tersebut dengan cara mengolahnya dengan teknik khusus yang tepat agar dapat terserap dengan baik ke alam. Yang terakhir, penggunaan sumber energi terbarukan. Mulai dari uap alam, angin, air, dan juga energi surya. Dengan cara ini, seharusnya perusahaan bisa ikut serta menyelamatkan sumber daya alam, seperti gas alam dan minyak bumi yang sudah terancam punah. Secara umum, tujuan CSR antara lain: yang pertama, nama baik dari citra perusahaan. Salah satu tujuan utama dalam melaksanakan program CSR adalah untuk melindungi citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, program yang dilaksanakan oleh perusahaan biasanya bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan merupakan entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan melaksanakan program CSR, perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di lingkungan sekitar, dan juga dengan beberapa pemangku kepentingan atau orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan. Oleh karena itu, akan terus memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perusahaan di masa mendatang. Kemudian yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Tujuan selanjutnya dari pelaksanaan program CSR adalah menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dengan adanya program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, maka tercipta hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan.
Selain itu, program CSR dapat menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat dalam hal peluang pengembangan dan pemberdayaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Keberadaan suatu perusahaan di suatu tempat tentunya membawa banyak pihak ke dalam lingkungan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah di sekitar adalah dengan mempertahankan program CSR. Masalah saat ini bisa datang dari berbagai sisi, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Adanya program CSR merupakan salah satu upaya perusahaan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di daerah. Manfaat dari CSR perusahaan ada 10, yaitu: pertama, mempertahankan serta mendongkrak reputasi dan citra perusahaan. Kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, melebarkan akses sumber daya untuk operasional usaha. Keempat, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Kemudian yang kelima, mereduksi biaya. Salah satu contohnya yaitu dampak pembuangan limbah. Keenam, membuka peluang pasar lebih luas. Yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas para karyawan. Kedelapan, memperbaiki hubungan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang kesembilan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Serta manfaat yang terakhir yaitu peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, video tadi adalah contoh perusahaan-perusahaan yang berskala internasional. Adapun menurut data theeconomics.com, daftar CSR Brand Equity Awards Perusahaan Indonesia 2021 ada 20 perusahaan. Contoh salah satunya adalah PT Kimia Farma Tbk. Dikutip dari kimiafarma.co.id, sebagai wujud sinergi dari masyarakat, Kimia Farma menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR di bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan UMK, dan lingkungan yang dilaksanakan serentak pada tanggal 19 Agustus 2022. Adapun perkembangan dari CSR di Indonesia, pada awal perkembangannya bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Undang-undang yang dibuat pemerintah tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR. Kemudian, sebagian besar perusahaan menggunakan CSR sebagai pengelabuan citra perusahaan atau kooperatif
greenwash. Kemudian tidak adanya aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR. Akhirnya, perusahaan-perusahaan yang sudah lama menerapkan CSR yaitu PT Unilever, Greensport, Rio Tinto, Ainco, Riau Pulp, Kaltim Prima, Coal, Pertamina, serta perusahaan BUMN lainnya.